silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Reinkarnasi itu gimana prosesnya Mbak gitu? Katanya gitu Mbak. Reinkar jagung, reinkar singkong gitu ya. Kalau ada itu baru di level nasi itu, belum level singkong. Jadi begini, reinkarnasi itu sepaket, itu harus dengan memorinya. Jadi kalau misalnya tanpa memori itu bukan reinkarnasi, itu hanya sekedar alur energi yang memasuki tubuh-tubuh yang lain. Nah kalau reinkarnasi itu memori-memorinya juga itu ikut. Nah reinkarnasi itu hanya bisa terjadi, iya. Nah reinkarnasi itu hanya terjadi pada tubuh yang memenuhi syarat dan memang si memorinya itu bisa dipindahkan. Biasanya orang-orang semacam itu punya tugas yang harus diselesaikan di planetnya atau di mana gitu dan sebagainya. Itu bisa, karena memori manusia itu bisa di copy dan bisa di paste. Copy paste itu bisa. Asal yang mengcopy paste itu punya kemampuan itu tadi yang saya ceritakan itu. Kayaknya Seperti semuanya begini, pengen punya kemampuan kan. Iya, tapi tanggung jawabnya lebih besar loh. Itu nggak bisa sembarangan. Misalnya tiba-tiba, misalnya Ibu Intan ingin mengkloning kucingnya, misal gitu kan. Si memori kucingnya itu di copy sama Bu Intan terus masukkan ke kucing yang baru. Jadi kucing yang lama itu masuk ke memori kucing yang baru, itu sebetulnya bisa. Hanya tolong manusia yang memindahkan memorinya juga itu harus punya kemampuan yang cukup, minimal di akselerasi selnya itu 40% ke atas. Wah, jauh, kita masih berapa persen? Begitu. Nah, jadi begini. Nah, kita cerita lagi tadi soal reinkarnasi ya. Jadi begini. Sebetulnya kan orang-orang beragama itu rata-rata tahu bahwa ada kehidupan setelah kematian ya. Iya, Bapak. Nah, kehidupan setelah kematian itu sebetulnya bagaimana sih gitu kan. Rata-rata cuma diskusi, sedangkan matinya aja mereka pada belum gitu. Orang yang pernah mati lalu balik lagi ke sini juga itu kebanyakan itu cuma mati suri. Kalau mati suri itu belum mati. Harus orang yang benar-benar total sudah mati lalu balik lagi ke sini lalu menceritakan kehidupan setelah itu gitu loh. Nah, ayo cerita sekarang, Kang Dik. Nah, begini. Nah, ketika orang itu meninggal ya, orang itu mati. Nah, dia itu bisa betul-betul jadi lebur. Jadi tidak jadi apa-apa. Atau innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Hilang. Nah, kalau misalnya mereka yang masuk ke tahap selanjutnya, kalau memenuhi syarat, dia nanti akan punya kepompong yang nanti akan dibangkitkan lagi. Makanya mereka yang percaya dari cerita-cerita sebelumnya, si kepompong itu akan dibuat jadi manusia. Makanya seperti kecambah yang tumbuh di ini ya, kecambah-kecambah yang tumbuh kena air gitu kan, di musim hujan, seperti begitu. Itu si fisiknya diberi lagi, memorinya dipindahkan lagi. Tapi itu yang memenuhi syarat ya, untuk ascending ke tahap yang selanjutnya di planet yang baru. Nah, tapi ada juga yang diambil untuk menjadi makhluk yang berbeda, itu ada lagi. Macam-macam dah. Jadi nanti tergantung dari bagaimana si manusianya itu ketika dia hidup. Apakah si akselerasi energinya itu atau zat antar ruhnya itu bagus atau yang namanya warka, atau banyak yang untuk merusaknya, sifat-sifat merusaknya dan sebagainya. Nah, tapi kebanyakan itu rata-rata yang sirupnya itu atau energinya itu suka berpindah-pindah. Karena kan energi itu tidak bisa dimusnahkan kan ya. Pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Akhirnya alurnya itu mulai bisa terkonek, tapi tidak semua bisa mengkonek alurnya. Belum tentu semua bisa mengkonek alurnya. Kalau yang nggak bisa terkonek, jadi apa dia? Kalau yang tidak bisa terkonek dengan alurnya, jadi manusia biasa saja. Dia tidak pernah memikirkan connecting.
Dia tidak jadi Nokia connecting people. Tapi misalnya kita nih, kita ini ke bumi kan. Nah, kita pertama kali apa pernah hidup beberapa kali, Bang? Itu tergantung, tiap orang kan beda-beda. Ada yang baru pertama kali, ada yang sudah 2 kali, 3 kali dan sebagainya, perputaran energinya itu berputar. Karena belum tentu energinya juga itu masuk ke tubuh manusia lagi, belum tentu, bisa saja masuk ke kucing, ke anjing atau ke apa gitu kan. Atau planet lain. Bisa saja. Tapi yang jelas tergantung dari ininya, kemana alurnya itu dia lewat gitu. Makanya itu kadang suka terkonek kita dengan satu tempat. Tiba-tiba kita senang banget di tempat ini gitu loh. Deja vu. Nah itu berarti ada alur-alur energi yang terkonek dengan kita. Itu kalau di Javu itu gambaran-gambaran ke masa depan. Oh, ke depan, bukan. Jadi kadang-kadang itu suka muncul di mimpi. Ini pernah saya mimpiin loh, gini seperti itu di Javu. Nah ada lagi pertanyaan? Banyak. Ayo pertanyaan selanjutnya. Oke. Ini Kang, kalau orang dengan gangguan kejiwaan itu berarti softwarenya atau jiwanya rusak. Nah, ketika jiwanya sudah tidak lagi bekerja dengan baik, berarti orang tersebut sudah tidak bisa lagi bersaksi, ataukah masih bisa bersaksi, kan? Ya, dihitungnya sebelum jiwanya rusak kan. Misalnya dia orang yang psikotik, misalnya ya psikotik. Dia orang psikotik, dia kenapa bisa psikotik itu, atau misalnya dia yang orang inilah yang terganggu kejiwaannya. Nah biasanya orang yang terganggu kejiwaan tuh tadinya kan dia dari stres, tidak bisa menerima kan kehidupannya, nggak bisa menerima kenyataan deh. Nah terus lama-lama si fisiknya juga jadi rusak kan, tuh psikosomatik. Nah, begitu ada kerusakan di otak, otomatis ada suatu sistem di otaknya itu yang terganggu. Jadi mesinnya itu terganggu, nah baru jiwanya juga terganggu. Karena mesin bisa mempengaruhi aplikasi, bisa. Oke, jadi di situ tidak bisa bersaksi ya, Mbak? Ya, sebetulnya ya itu tergantung kerusakan jiwanya juga. Bisa saja orang-orang yang terganggu jiwanya, tiba-tiba dia bisa lebih peka. Ada tiba-tiba yang di otaknya itu yang terbangun. Makanya kadang-kadang orang-orang yang begitu tuh kadang-kadang suka tahu nomor berapa yang keluar hari ini gitu kan. Terus kadang-kadang dia juga sering suka bilang begini. Kalau dia bisa bicara sesuatu yang kita tidak pernah terbayangkan tentang Sang Maha Menjadikan. Oi. Yes. Kalau kamu itu katanya kalian tuh tidak tahu, gak pernah lihat yang namanya Tuhan. Tuhan itu kan wujud. Kenapa kalian sudah tahu? Kalian itu pembohong, kalian penipu Allah, gitu kan. Ngaku bersaksi padahal kagak, gitu kan. Nah, bisa saja orang-orang gila bilang begitu. Nah kalau saya bilang begitu juga mungkin dianggap gila. Dan secara fakta ya, secara fakta manusia-manusia itu yang mengaku bersaksi itu tidak pernah menyaksikan sendiri kan. Iya. Padahal salah satu sifat dari Sang Maha Menjadikan itu adalah wujud. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.